Halo teman-teman. Saat ini, Cina adalah pesaing nomor satu Amerika dalam hal ekonomi, militer, diplomatik, dan teknologi. Mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk memenuhi ambisi menggulingkan hegemoni global AS. Sisi Washington melihat itu dan ingin mencegahnya. Sejujurnya, bagaimanapun, mereka tidak berdaya untuk menahan kebangkitan Cina. Mengapa demikian? Mari kita cari tahu bersama. Pada 1980-an dan 1990-an, Amerika dibingungkan dengan ketakutan bahwa Jepang akan melampaui mereka dalam ukuran ekonomi. Itu tidak datang dari imajinasi, tetapi melalui statistik. Yang pertama adalah bahwa industri besar yang pernah didominasi oleh Amerika Serikat seperti manufaktur mobil, komputer, elektronik, semikonduktor, pembuatan kapal atau besi dan baja sebagian besar telah diakuisisi oleh Jepang. Kedua, berkat ekspor yang membludak. Jumlah uang yang ditimbun oleh orang Jepang semakin meningkat dan mereka diinvestasikan di mana-mana untuk mendapatkan keuntungan. Mereka biasa menggunakan lebih dari 100 miliar dolar untuk membeli properti Amerika yang terkenal. Seperti Rockefeller Center di New York, perusahaan film Columbia Pictures, atau lapangan golf Pebble Beach. Banyak surat kabar Washington pada saat itu menulis bahwa Jepang membeli Amerika. Terakhir, menurut para ekonom, pada tahun 1980-an PDB Jepang sekitar 70% sampai 80% dari Amerika Serikat. Dan untuk mencegah Jepang melampaui batas, pihak Washington menggunakan tekanan untuk memaksa Tokyo bersama Inggris Raya, Prancis, dan Jerman menandatangani Perjanjian Plaza pada tahun 1985. Di bawah Perjanjian Plaza, keempat negara yang menerima mata uang USD diizinkan untuk terdepresiasi terhadap mata uang mereka. Ini memberi as keuntungan ekspor. Kita dapat memahaminya secara sederhana sebagai berikut. Pada tahun 1985, sekumpulan sayuran Jepang yang diekspor ke AS akan menghasilkan $1 setara dengan 240 yen Jepang. Hingga tahun 1988, tandan sayuran yang sama, ketika dijual ke AS, menghasilkan $1. Tetapi karena uang AS telah turun nilainya 2 kali, $1 hanya dapat ditukar dengan 120 yen. Saat itu, untuk mencapai pendapatan yang sama seperti sebelumnya, setara dengan 240 yen, Jepang terpaksa menaikkan harga jual satu ikat sayuran menjadi $2. Dengan produk serupa lainnya, ini berarti ekspor Jepang tiba-tiba menjadi lebih mahal dan tidak dapat diterima. Ketika konsumen berpaling, perusahaan dari menjual sayuran ke mobil harus menarik diri dari pasar AS, memberi jalan bagi bisnis Amerika. Dari sana, Washington akan mendapatkan kembali posisinya sebagai negara adidaya manufaktur nomor 1 dunia. Semuanya berjalan cukup lancar. Namun, ekonomi AS hari ini menghadapi kemungkinan digulingkan untuk kedua kalinya. Cina saat ini tidak berbeda dengan Jepang pada 1980-an. Secara khusus, mereka saat ini adalah pabrikan terbesar di dunia dan mendominasi banyak industri penting. Contoh elektronik termasuk smartphone, komputer, televisi, dan manufaktur otomotif. Pada tahun 2022, mereka mengirimkan 12 juta unit dibandingkan dengan 8 juta untuk AS. Cina memproduksi 52% baja dunia. Ada juga industri tekstil dan barang konsumsi. Berkat bisnisnya yang makmur, Cina memiliki banyak uang yang ditimbun, di mana sekitar 860 miliar dolar digunakan untuk meminjamkan ke Amerika Serikat melalui obligasi treasury. Lebih dari 1.300 miliar dolar diberikan kepada manajemen China Investment Group. Ini adalah dana investasi terbesar di dunia hingga saat ini. Mereka menggunakan sekitar 145 miliar dolar untuk membeli aset Amerika. Mayoritas adalah merger dan akuisisi perusahaan, terutama di sektor teknologi dan real estate. Jika pemerintah Washington tidak memberlakukan pembatasan investasi, jumlah aset yang bisa dibeli Cina akan jauh lebih besar. Satu lagi kesamaan dengan Jepang pada tahun 1980-an, yaitu, pada tahun 2022 GDP Cina akan menjadi 73% dari GDP Amerika. Karena alasan ini, ketakutan akan dikalahkan oleh Cina meliputi Amerika Serikat. Dan tentu saja Amerika tidak mau duduk diam dan menunggu turun tahta. Pada tahun 2018, Amerika Serikat menaikkan tarif dari 10% menjadi 25% pada hampir setengah dari ekspor Cina senilai 250 miliar dolar. Meski caranya berbeda, namun tujuan AS sama seperti dulu ketika AS melamar ke Jepang. Saat pajak tinggi, barang Cina tidak akan bisa dijual murah. Jika harga naik, konsumen akan berpaling, memaksa perusahaan Cina menarik diri dari pasar AS, menciptakan peluang bagi bisnis lokal untuk terjun. Namun, hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Cina merespon dengan mengenakan tarif serupa pada 90% barang AS senilai 110 miliar dolar. Akhirnya, seorang pria bermata satu, seorang pria dengan kaki lumpuh, dan permainan harus dihentikan. Alasan AS tidak bisa mempertahankan Cina adalah karena kedua belah pihak terlalu bergantung satu sama lain. Mari kita lihat angka-angka berikut. Pada tahun 2022, MRMI mengekspor barang ke Cina senilai 292 miliar dolar. Sebaliknya, MR Cina mengekspor 691 miliar dolar ke AS. Jika dijumlahkan, nilai perdagangan bilateral antara AS dan Cina lebih besar daripada AS dan UE.
Tidak hanya memperdagangkan barang dalam jumlah besar, Washington juga merupakan investor terkemuka di Beijing. Selama dekade terakhir, total akumulasi modal hingga saat ini telah mencapai 256,2 miliar dolar. Ratusan perusahaan mereka seperti KFC, General Motors, Microsoft, Boeing, Nike, Coca-Cola, dan banyak lagi. Perusahaan-perusahaan ini menghasilkan keuntungan sekitar 30% di pasar Cina. Selain itu, Cina juga merupakan pemasok penting tanah jarang ke AS, terhitung sekitar 74%, yang biasa digunakan dalam peralatan elektronik dan militer. Karena hubungan simbiosis itu, setiap kali AS mengambil tindakan untuk menahan pembangunan Cina, berarti mereka merugikan diri mereka sendiri. Namun, setelah dibenci, pemerintah Washington masih menemukan cara untuk mempersulit Beijing. Secara khusus, mereka telah meminta sekutu mereka untuk bergabung dengan apa yang disebut kampanye jaringan bersih untuk mengisolasi perusahaan teknologi Cina. Ini termasuk memboikot peralatan telekomunikasi Huawei dan ZTE dalam kegiatan militer dan keamanan. AS juga secara teratur menuduh Cina melakukan pelanggaran hak asasi manusia, serta penganiayaan terhadap Uighur di Xinjiang. Ini tentu saja baik secara moral, tetapi pada saat yang sama juga ditujukan untuk mendiskreditkan Beijing di panggung internasional. Selain itu, AS juga mendukung sejumlah negara yang memiliki sengketa wilayah dan maritim dengan Cina. Melalui itu, propaganda menggambarkan Beijing sebagai ekspansionis dan menggertak yang lemah. Bahkan AS sangat berhasil menggambarkan diplomasi jebakan utang Cina. Idenya adalah untuk meminjamkan uang ke negara lain, meninggalkan mereka dalam hutang. Kemudian, ketika mereka tidak mampu membayar, mereka terpaksa membuat kelonggaran untuk mengizinkan eksploitasi sumber daya, atau meningkatkan impor barang dari Cina. Jika kita banyak membaca, kita akan menemukan jawabannya. Banyak peneliti Amerika menolak pandangan Cina tentang utang. Butuh uang untuk meminjam, perjanjian ditandatangani di atas kertas, saling menguntungkan, sulit disebut utang. Secara umum, Amerika Serikat telah menggunakan banyak taktik unik untuk melukiskan citra negatif Beijing di seluruh dunia. Namun, ada satu hal yang tidak bisa mereka lakukan, yaitu meyakinkan sekutu untuk membatasi berbisnis dengan Cina. Pasalnya, AS juga menganggap Beijing sebagai mitra utamanya, jadi bagaimana bisa dikatakan sekutu? Saat ini, mitra dagang terbesar Uni Eropa, Taiwan, Korea Selatan, dan Jepang semuanya adalah Cina, bukan Amerika Serikat. Apalagi yang harus dikatakan, hidup saling bergantung, bagaimana mereka bisa saling merugikan. Video berakhir di sini. Terima kasih telah menonton seluruh video. Selamat tinggal dan sampai jumpa lagi.